Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rafif di Bincang Akademi, persembahan DDTC Academy. Bincang santai bahas pajak, bisa Bapak? Teman, sesuai dengan Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan, itu diwajibkan melakukan pembukuan. Nah loh, kalau untuk badan mungkin oke ya melakukan pembukuan, tapi kalau kita yang orang pribadi mungkin melakukan pekerjaan bebas, mungkin akan kesulitan gitu untuk semuanya harus melakukan pembukuan. Oleh karena itu, otoritas memberikan kemudahan berupa diperbolehkannya menggunakan NPPN. NPPN ini adalah kependekan dari norma penghitungan penghasilan neto, di mana penghasilan neto ini adalah dasar ya untuk dikenakan pajak penghasilannya. Jadi NPPN ini adalah norma yang digunakan untuk menghitung penghasilan neto setahun yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tapi di sini perlu kita perhatikan bahwa tidak semua wajib pajak itu bisa menggunakan NPPN. Jadi sebenarnya NPPN itu apa sih dan bagaimana ketentuannya? Untuk membahas topik yang sangat menarik tersebut, kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa dari DDTC Fiscal Research and Advisory, yaitu Mas Rinaldi Adam Firdaus. Selamat datang Mas Aldi. Selamat siang Mas Rafif. Ya, terima kasih banyak Mas Rafif udah mengundang saya ini. Terhormat sekali Mas dengan acara Bincang Akademi ini. Ya, terima kasih juga Mas. Senang banget nih bisa ketemu Mas Aldi hari ini. Langsung aja Mas ke topiknya. Kita kan sedang membahas tentang NPPN nih. Jadi sebelum kita tentang teknisnya ya, mungkin bisa diceritain dulu Mas Aldi. Sebenarnya yang disebut dengan norma penghitungan penghasilan neto ini apa sih Mas? Ya, sesuai penjelasan Mas Rafif tadi, NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto ini kan sebenarnya sebuah skema ya Mas ya. Di mana skema perhitungan NPPN ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak mencari penghasilan netonya gitu. Dan kalau kita tarik ke pembukuan ya atau ke akuntansi gitu, untuk mencari penghasilan neto kan sebenarnya perlu rangkaian proses yang agak rumit ya Mas. Seperti untuk mencari tahu dulu berapa sih penghasilan omsetnya gitu kan, penghasilan brutonya berapa, terus juga biaya-biayanya berapa. Kalau dalam konteks pajak kita juga harus melihat deductible expense-nya gimana, terus yang non deductible expense-nya gimana gitu kan. Kita baru tahu berapa sih penghasilan netonya. Nah, dengan adanya NPPN ini untuk menghitung penghasilan neto menjadi lebih singkat gitu, yang ditujukan pada beberapa wajib pajak. Oke, jadi kalau emang secara konvensional ya, kita kan harus mengikuti juga standar akuntansi itu seperti apa gitu ya, bagaimana pengakuan dari deductible expense, non-deductible expense gitu. Jadi akhirnya mungkin cukup susah gitu untuk mayoritas mungkin wajib pajak yang mungkin pekerjaan bebas dan dia itu nggak gede-gede amat gitu omsetnya gitu ya Mas. Oke, mungkin bisa jelasin juga Mas, jadi NPPN ini ketentuan teknisnya gimana sih Mas? Iya, terkait sebelum ke ketentuan teknis ya Mas Rafif, sebenarnya NPPN ini juga udah diatur nih Mas di level undang-undang, lebih tepatnya di pasal 14 UU PPH sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP. Nah, di dalam pasal tersebut sebenarnya juga mencakup persyaratan nih bagi wajib pajak yang dapat menggunakan NPPN. Di dalam pasal tersebut juga sebenarnya ada 2 poin utama nih syarat dari wajib pajak yang dapat menggunakan NPPN. Yang pertama itu ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas ini sebenarnya contohnya tuh kayak dokter, lawyer, dan juga ada penulis dan lain sebagainya yang memiliki penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Itu syarat pertamanya. Adapun syarat keduanya ini bagi wajib pajak yang memenuhi syarat pertama tadi, dia harus memberitahukan terlebih dahulu nih ke Dirjen Pajak, ya kan? Di mana batas terakhirnya itu adalah di bulan ketiga dari tahun pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh aja nih Mas Rafif, misalkan saya sebagai WPOP yang bersangkutan tersebut untuk menggunakan NPPN, berarti kalau 3 bulan pertama dari tahun pajak 2023, berarti saya harus memberitahukan ke DJP itu di bulan Maretnya gitu. Oke Mas, jadi ini sebenarnya udah diatur juga ya di Undang-Undang HPP juga udah ada gitu ya. Nah, tadi kan juga Mas sudah merangkum ya. Jadi ada 2 ketentuan utama ya. Yaitu pertama dia harus OP, pekerjaan bebas di bawah 4,8 sampai dengan 4,8 miliar setahun gitu ya. Dan juga harus ngasih tahu dulu
Artinya dia nggak otomatis gitu ya Mas, Betul. langsung menggunakan NPPN, tapi dia harus ada pemberitahuannya dulu. Iya. Oke, mungkin bisa dilanjut Mas ke ketentuan teknisnya. Ya, kalau dari konteks ketentuan teknis, NPPN ini sebenarnya level pengaturannya diatur di Peraturan Direktur Jenderal Pajak, lebih tepatnya di Per 17 PJ 2015 terkait dengan NPPN. Nah, sebenarnya pengaturan teknis ini juga sejalan dengan pasal 14 tadi di ayat 1, di mana pendelegasian terkait tata cara dan segala macamnya itu nanti diatur oleh Direktur Jenderal Pajak, seperti itu. Kemudian nih Mas, sebenarnya kalau kita lihat ya pengaturan NPPN ini secara historis, kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya pemerintah ini udah ngatur dari tahun 1991. Lebih tepatnya melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep 01 PJ 07 1991 dan juga Kep 02 PJ 07 1991. Kemudian seiring berjalannya waktu, peraturan itu diubah lagi di tahun 2000 melalui Kep 536 PJ 2000 dan terakhir diubah pada tahun 2015 melalui Per 17 PJ 2015 yang berlaku hingga saat ini. Tadi mengenai dasar-dasar hukumnya ya Mas. Jadi kalau misalnya teman-teman bincang di sini mau lihat secara lebih lengkap, bisa dilihat di aturan-aturan yang disebutkan oleh Mas Aldi tadi ya. Oh ya Mas, ngomong soal NPPN, ini kayaknya tahun lalu ya, atau beberapa tahun yang lalu tuh sempat ada berita yang hits nggak sih Mas tentang norma penghitungan penghasilan neto ini? Ya, nah sebenarnya ini juga jadi alasan saya kenapa ingin membahas topik ini ya Mas ya, karena kalau kita tarik ke belakang nih Mas, tepatnya sekitar tahun 2017 di bulan September, itu ada isu yang viral gitu di media sosial. 6 tahun lalu ya? Iya, 6-7 tahun yang lalu ya. Itu datang dari seorang novelis yang ternama gitu ya, di tanah air, yaitu Terelie. Mas pasti tahu lah, karena beliau kan juga menciptakan karya-karya fenomenal gitu, seperti novel Tentang Kamu dan juga Rembulan Tenggelam di Wajahmu dan karya-karya fenomenal lainnya. Keren-keren banget deh emang. Nah, dari postingan tersebut, sebenarnya ini adalah curahan hati dari seorang Terelie, Mas ya. Kalau saya coba lihat gitu, saya coba analisis sebenarnya kenapa nih sampai muncul kritiknya, kalau saya boleh kutip gitu ya, dari seorang Terelie terkait dengan NPPN ini. Sebenarnya arahnya tuh lebih kepada ketidakadilan bagi profesi penulis, Mas. Dimana kalau kita lihat pada ketentuan pada saat itu terkait dengan royalti ya Mas ya, lebih tepatnya royalti bagi penulis, ini konteksnya adalah pemotongan pajaknya itu langsung dikaitkan dengan pasal 23. PPh pasal 23. PPh pasal 23. Di mana tarifnya itu 15% dan DPP yang digunakan itu murni 100%. Jadi nggak dikali dulu seperti norma NPPN ini. Betul. Nah, kalau dari curhatan hati Terelie ini itu dibandingkan tuh Mas dengan akuntan, dokter, lawyer dan sebagainya, pegawai. Itu kan kalau mereka yang lain itu bisa langsung menggunakan NPPN, karena kalau kita lihat dari sumber penghasilannya itu berasal dari pekerjaan bebasnya ya Mas. Jadi tinggal lihat ketentuan di Per 17 PJ 2015 itu berapa normanya, tinggal dikalikan DPP-nya berapa gitu. Sedangkan kalau royalti ini langsung 100% tadi yang saya bilang, dan tarifnya 15%. Dan hal ini pula juga berdampak pada nantinya ketika ingin melaporkan di SPT tahunan Mas. Karena kan kalau kita lihat di pasal 17 Undang-Undang PPh, layer pertamanya itu kan kalau saat ini yang udah di Undang-Undang HPP itu 0 sampai 60 juta itu 5% ya. Betul. Sedangkan dengan pemotongan royalti ini langsung 15%, ini juga mengindikasikan nantinya dampaknya adalah adanya lebih bayar. Nah, adanya lebih bayar ini kan juga berdampak bertambahnya biaya kepatuhan bagi para penulis ini Mas. Karena dengan adanya lebih bayar, mereka juga ada chance untuk dilakukan pemeriksaan. Kayak gitu. Oke, jadi asal muasalnya karena yang namanya penulis ya, dia kan memperoleh royalti. Jadi asal penghasilannya itu adalah royaltinya ini ya Mas, bukan dari hasil dari pekerjaan bebasnya langsung tadi ya, bukan upah menulisnya gitu ya istilahnya. Makanya tadi dikenakan PPh 23 dan ujungnya di SPT itu nanti langsung ke layer 15%, akhirnya lebih bayar, akhirnya diperiksa. Itu ada sebuah keniscayaan gitu ya buat penulis yang menerima royalti gitu ya akhirnya.
Terus gimana nih Mas respon dari otoritas terkait dengan kejadian ini? Ya sebenarnya pada tanggal 7 September 2017 otoritas ini udah mengeluarkan surat Dirjen Pajak Mas. Cuman ditujukannya kepada Kanwil DJP, kepala Kanwil DJP-nya gitu. Jadi sifatnya internal ya. Dimana di situ sebenarnya dijelasin juga bahwa royalti ini juga termasuk penghasilan yang bisa dihitung menggunakan NPPN dengan kategori penghasilan yang diterima oleh pekerja seni, dalam hal ini adalah penulis. Tapi karena levelnya masih sebatas surat Direktur Jenderal Pajak itu Mas, jadi kalau kita kaitin dengan pasal 23 kan, kalau kita ngeliat dari sudut pandang hierarki peraturan kan agaknya kurang pas ya Mas ya, kalau kita gunakan sebagai argumen hukum gitu kalau nantinya ada dispute gitu kita sebagai penulis gitu. Seiring berjalan waktu akhirnya ada angin segar nih Mas dari pemerintah, tepatnya di 16 Maret 2023 kemarin. Pemerintah menerbitkan peraturan nomor Per 1 PJ 2023 terkait pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan juga pelaporan PP pasal 23 terkait royalti ini Mas. Jadi secara nggak langsung gitu ya, secara umum si Per 1 PJ 2023 ini menjawab isu yang tadi ada di curahan hatinya si seorang Terilia tadi Mas, di postingan Terilia tadi. Di mana tadi terkait dengan tarif pajak yang cukup tinggi sebesar 15% tadi, sekarang dengan adanya peraturan ini tarif efektifnya itu cuma 6% Mas. Karena nanti semisal penulis menerima royalti gitu ya dari penerbit, itu DPP-nya nggak langsung dikalikan 100% kayak tadi ya, atau DPP dikali 15% PP pasal 23, tapi DPP-nya dikali 40% dulu, baru hasil dari pengalian itu dikalikan dengan 15%, atau bisa kita katakan tarif efektifnya menjadi 6% doang. Kemudian juga ini kan menghilangkan perdebatan tadi Mas terkait dengan penghasilan melalui royalti, dan pembedaan melalui royalti dan juga melalui gaji tadi ya, dari pekerjaan bebas tadi. Itu juga perdebatannya menjadi hilang karena sekarang udah jelas nih ketentuannya gimana cara menghitung royalti bagi seorang penulis gitu, yang nantinya akan dilaporkan di SPD tahunannya. Oke Mas, jadi bisa kita simpulkan dengan adanya Per ini ya, yang tadinya kan cuma ada di surat gitu ya, tapi sekarang sudah di-officialkan di Per. Itu sekarang kalau misalnya mau ngitung royalti untuk penulis di PP pasal 23 itu pakai NPPN dulu gitu ya Mas, yaitu 40% baru nanti dikalikan tarif tarifnya di pasal 23 itu 15% gitu ya. Jadi makanya tarif efektifnya berapa tadi Mas? 6%. 6% ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan terkait dengan penghitungannya Mas, biar dapat berapa sih PP pasal 23 yang harus dibayarkan. Nah, kalau terkait administrasinya itu gimana Mas? Mungkin bisa dielaborasi lagi biar kita lebih jelas juga nih apa sih yang harus dilakukan gitu. Ya, sebenarnya kalau dalam proses administrasi sebagai wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN itu terbagi menjadi 3 bagian Mas, secara garis besar. Yang pertama ada registrasi, transaksi, kemudian ada pelaporan. Nah, dalam konteks registrasi, sebenarnya sebagai wajib pajak yang menggunakan NPPN, kita juga pertama balik lagi ke 2 poin utama sebagai syarat nih untuk menggunakan NPPN. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi tersebut melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset atau peredaran bruto itu di bawah 4,8 M. Kemudian memberitahukan kepada DJP untuk menggunakan NPPN. Nah, karena teknologi sekarang sudah semakin berkembang ya Mas ya. Sekarang untuk memberitahukan ke DJP ini secara teknis sebenarnya kita bisa menggunakan DJP online nih Mas. Jadi kalau kita sebagai wajib pajak sudah punya akun di DJP online, nanti kita tinggal login aja nih Mas di DJP, kita login, terus nanti masuk ke tab layanan. Ketika udah masuk di DJP online-nya, terus masuk ke fitur info KSWP, nanti kita scroll dikit ke bawah, di situ ada profil pemenuhan kewajiban saya, tulisannya seperti itu. Nanti pilih pemberitahuan penggunaan NPPN. Nah dari situ nanti juga ditanya untuk tahun pajak berapa gitu. Nanti kita tinggal pilih tahun pajaknya berapa, baru nanti tinggal dicetak bukti penerimaan suratnya. Nah, bukti penerimaan surat ini nanti nyambung ke konteks yang kedua nih Mas, yaitu transaksi. Dimana ketika misalnya tadi seorang penulis melakukan transaksi ya, menerima royalti gitu dari penerbit gitu kan. Si penulis ini
harus ngasih nih Mas BPS-nya ke penerbit untuk memberitahu si penerbit sebagai wajib pajak yang melakukan pemotongan pajak bahwa penulis tersebut menggunakan NPPN. Baru nanti penerbitnya akan mengikuti tata cara yang diatur di PR1 PJ 2023. Yang ketiga Mas, terkait konteks pelaporan, nanti si penulis kan mendapatkan bukti potong tadi ya dari penerbit. Nah nanti dilaporin nih bukti potongnya di lampiran 2 SPT 1770. Habis itu menghitung nih penghasilan netonya di lampiran 1 SPT 1770 bagian B dengan mengacu tarif NPPN pada lampiran 1 per 17 PJ 2015. Kemudian nanti kalau dilihat di lampiran tersebut Mas, penulis itu sebenarnya masuk ke dalam kategori pekerjaan seni dengan KLU 90332. Nah, adapun tarif NPPN-nya atau normanya itu sebesar 50% dari penghasilannya untuk di semua wilayah. Kemudian terakhir, penghitungan tersebut nantinya secara teknis akan dipindahkan ke SPT Induk kalau kita menggunakan e-filing atau e-form ya, secara otomatis. Dan kemudian dari situ nanti dihitung nih berapa PPh terutangnya menggunakan tarif PPh pasal 17. Lalu nanti penulis tersebut bisa membayar PPh terutang yang tercantum di SPT Induk tersebut, dan setelah mendapatkan BPN atau bukti penerimaan negara, penulis tersebut bisa melaporkan SPT tahunannya. Oke, jadi yang harus kita perhatikan ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Maldi ya. Pertama, kita pastiin dulu nih kita sudah memenuhi persyaratan untuk bisa menggunakan PPN, yaitu harus bekerja bebas di bawah 4,8 M atau kegiatan usaha gitu ya Mas, dan juga sudah memberitahukan nih ke DJP kalau kita itu menggunakan PPN. Kemudian yang kedua, kita ngasih BPS-nya tadi gitu ya, bukti pelaporannya tadi ya. Apa BPS Mas? Bukti penerimaan surat. Bukti penerimaan suratnya ke DJP. Ke ini lawan transaksi ya Mas, yang memberikan kita misalnya royalti tadi gitu ya. Tadi. Nah kemudian nanti baru jangan lupa kita laporkan, dan kalau misalnya ada kekurangan pajak yang belum kita bayarkan juga dituntaskan dulu ketika pelaporan SPT-nya itu ya Mas. Oke, mungkin teman-teman di sini sekarang sudah jelas ya tentang bagaimana sih yang disebut dengan NPPN dan bagaimana perlakuan NPPN atas royalti yang diterima oleh penulis. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih pengen penasaran nih, bisa ya buka aturannya sekarang juga di perpajakan.id. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan juga terima kasih banyak Mas Aldi atas ilmunya yang sangat bermanfaat ya Mas. Ya, terima kasih kembali Mas. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bincang santai, bahas pajak, bisa loh Pak.